Sahabat tenasmaluku.com, TNI sebagai salah satu elemen dari penanganan COVID-19 di Indonesia tentunya turut berperan penting dalam bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bersama-sama dengan masyarakat. Sama halnya mungkin dengan Kodam 16 Patimura, dan kali ini saya bersama dengan Mayor Jenderal TNI Agus Rohman, Panglima Kodam 16 Patimura tentunya bagaimana sebenarnya Kodam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini di lingkungan Kodam sendiri, dan juga bagaimana sebenarnya penerapan protokol kesehatan yang dijalankan oleh masyarakat tentunya dengan pengawasan TNI itu sendiri. Bersama saya telah hadir Pangdam 16 Patimura. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Salam sehat Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Iya. Oke, baik. Pak Panglima, kita tahu bahwa TNI merupakan salah satu elemen penting tentunya dalam penyebaran, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Internnya Kodam sendiri Pak, sejauh ini untuk penerapan protokol kesehatan itu sejauh mana Pak? Baik, terima kasih Mas Jen ya. Saya izin menyampaikan bahwa saya ini sekarang menjabat sebagai Panglima Kodam 16 Patimura. Dalam kaitan dengan COVID ini, dalam provinsi ini saya sebagai Wakil Ketua 1 setelah Gubernur, sebagai Ketuanya saya sebagai Wakil Ketua 1, Pak Kapolda sebagai Wakil Ketua 2. Di dalam organisasi dari TNI pun kami mendapat perintah dari Panglima TNI sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu di wilayah Kodam 16 Patimura. Tentunya dengan tugas yang telah mungkin jelas dari pimpinan atas ini, kami sangat bangga diberikan kesempatan untuk bisa diwawancari seperti ini, dan akan menyampaikan langkah-langkah apa yang kami lakukan. Ya. Panglima TNI memerintahkan kepada kami berjumlah kurang lebih 3.565 orang ya dalam gugus tugas Kodam 16 Patimura ini, terbagi menjadi wilayah Maluku dan di Maluku Utara. Tentunya dengan kekuatan ini tergabung antara TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara untuk bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Langkah-langkah yang kami lakukan diantaranya adalah setiap hari kami berkoordinasi dengan kepolisian, kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP, melakukan operasi-operasi dalam rangka untuk bisa mendisiplinkan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti di pasar, kegiatan-kegiatan seperti di pelabuhan, di bandara, di tempat-tempat keramaian, di jalan pun kami melaksanakan operasi justisi bersama-sama dengan Polri dan Satpol PP, lakukan bersama. Tujuannya dalam rangka untuk bisa memutus mata rantai COVID-19. Langkah yang selanjutnya kami lakukan juga, diantaranya kami mendatangi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kalau di Ambon ini diantaranya Sinode, kemudian ke Keuskupan, ke MUI, semua tokoh agama kami datangi, tokoh masyarakat yang kami datangi. Kemudian juga raja-raja, kebetulan ini kan di Ambon ini atau di wilayah Maluku ini negeri para raja di situ. Dan kami datangi beliau-beliau, dan kami juga sempat kami undang rekan-rekan wartawan, rekan-rekan para raja ini ke tempat lapangan yang cukup luas kami adakan di tempat saya supaya terbuka seperti itu, dan memohon kepada beliau-beliau agar mau menyampaikan kepada masyarakat, karena saya tahu di situ beliau sangat berpengaruh untuk bisa mengajak masyarakat agar mau mendisiplinkan diri berkaitan dengan himbauan pemerintah ya tentang protokol kesehatan, diantaranya jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya, yang bilang 3M tadi. Di samping itu juga kan di sini juga ada instruksi Presiden nomor 6 ya tahun 2020, harus ada keseimbangan, ada penanganan COVID dengan pertumbuhan ekonomi. Tentunya kami atas kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati maupun Wali Kota, agar juga tempat-tempat mungkin sentral-sentral perekonomian juga tidak tutup, tapi dengan aturan-aturan yang jelas, mungkin dengan penanganan yang ketat, ya dengan tidak masyarakat kita bagi masker, masyarakat kita kasih sanitizer, ya, kemudian kita himbau, baik di tempat kerumunan kita bubarkan, kita sampaikan bahwa dampaknya seperti ini. Dan kami tahu bahwa di wilayah Maluku ini juga cukup besar Pak, seperti di wilayah Maluku saja ada 3.040 kemarin data itu, kemudian 1.918 yang sembuh, yang 41 meninggal. Kemudian di wilayah Maluku Utara juga 2.000 sekian ya. Sebaliknya Maluku Utara antara yang terpapar dengan yang sembuh sekarang kurang lebih 300, dan di wilayah Maluku ini agak masih cukup banyak, ada sekitar 1.100-an lah yang antara terpapar dengan ini. Tapi yang meninggal bisa lebih banyak di wilayah Maluku Utara.
Baik, Pak Pangdam, kita lihat bahwa ini kampanye perubahan perilaku tentunya di tengah pandemi COVID-19. Tentunya juga TNI beserta keluarga menjadi contoh bagi masyarakat umum lainnya. Sejauh ini edukasinya seperti apa, Pak, di lingkungan keluarga TNI sendiri? Ya, terima kasih Mas Jen. Di lingkungan TNI sendiri, tentunya saya sebagai pimpinan di wilayah ini menyampaikan kepada kepala satuan untuk selalu baik lewat ST maupun lewat Vikon kita sampaikan kepada para dandim, kepada danjur, dandim, dan rem agar sebelum kita mendisiplinkan masyarakat, saya ajak agar kita sendiri juga harus mendisiplinkan diri. Ya, kita sendiri jelas harus ke dalam, harus mendisiplinkan diri. Semua prajurit harus menjadi dokter untuk dirinya sendiri. Ya, jadi dia harus bisa mengingatkan keluarganya, dia harus mengingatkan saudaranya yang mungkin ada di sini, dan juga dia harus mengingatkan lingkungan yang sekitar situ supaya dia benar menjadikan menjadi suri teladan. Oke, Bapak, operasi justisi yang dilakukan tentu juga melibatkan TNI, Pak. Ya. Sejauh ini efek jerah juga diberikan tentunya bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan itu sendiri. Kacamata Bapak sendiri melihat sudah efektifkah, Pak, operasi justisi yang dilaksanakan selama ini dengan melibatkan TNI? Ya. Sangat efektif, Pak. Terbukti pada saat kemarin kami gencar dengan pemerintah di Ambon aja khususnya, kami yang lihat di Ambon. Kenapa yang sangat signifikan itu peningkatan protokol COVID ini dan di wilayah Ambon. Cukup ketat kemarin dilaksanakan, termasuk Pak Wali Kota semua turun tangan dan dim dalam rangka untuk penanganan operasi justisi ini. Sempat oranye dari merah menjadi oranye karena sangat ketatnya. Zona berubah lagi, Pak, ya? Ini berubah lagi jadi merah lagi, berubah. Nah, hal itu tentunya jangan karena mungkin selalu dilakukan operasi justisi baru kita bertindak. Dalam arti sadar masyarakat. Tapi saya harapkan masyarakat tidak ada istilahnya peringatan atau dari polisi maupun dari TNI, harusnya semuanya juga menyadarkan diri. Oke, Pak Panglima, kita lihat juga bahwa ada pasukan Bapak, anak buah Bapak tersebar bahkan di daerah-daerah perbatasan, Pak, yang ada di Provinsi Maluku, seluruh keseluruhannya ya, Pak, sebenarnya. Sejauh ini, Pak, bagaimana juga mereka berperan? Kalau dilihat mereka juga jauh dari pusat kota dan sebagainya, sehingga edukasi yang dilakukan kepada masyarakat sendiri juga sebenarnya harus melibatkan TNI, Pak, secara utuh. Ya. Kita kan sekarang ada alat komunikasi yang rata-rata sudah menyebar di mana juga, handphone lah terutama. Handphone dan pasukan-pasukan saya yang tersebar baik di Pam Pulau Terluar maupun Pam Rahwan yang selama ini ada, dan juga satuan-satuan yang boleh dikatakan jauh dari induk pasukannya, komunikasi bisa. Sebagai alat kendali kita ada alat kodal di situ, selain ada radio yang dipasang di situ, juga rata-rata prajurit kita punya alat komunikasi handphone. Dengan demikian kita kadang-kadang saya mau menyampaikan perintah lewat atau himbauan lewat WA kirim ya ke dandim-dandim, pasti dandim akan menyampaikan, harus sampai ke bawah. Harus sampai ke bawah. Kadang-kadang juga kalau kita pengen langsung berbicara, Vikon ya, tapi ke tempat tertentu mungkin yang ada di sana kita suka bicara langsung menyampaikan kepada satuan-satuan yang jauh dari wilayah kota. Oke, Pak Panglima, tanggal 9 Desember nanti 2020, 4 kabupaten di Maluku juga akan melaksanakan pilkada serentak, Pak. Panglima dan juga jajaran otomatis akan terlibat langsung untuk membackup masalah keamanan di sana. Sejauh ini protokol kesehatan yang dipantau seperti apa, Pak, di 4 kabupaten itu? Apakah juga ini akan menjamin nanti bahwa TNI akan menerapkan protokol kesehatan itu benar-benar, Pak, di tengah-tengah masyarakat pada saat melaksanakan pilkada? Terima kasih, Mas Jen. Seminggu yang lalu saya undang para dandim kemari, baik yang di Maluku Utara karena di sana juga ada 8 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, dan di wilayah Maluku ada 4. Saya undang kemari ke sini, saya minta laporan dari mereka bagaimana rencana yang akan dilakukan oleh para dandim di mana ada kabupaten dan kotanya melaksanakan pilkada. Setelah dia memaparkan, tentunya ada sedikit koreksi-koreksi dari saya untuk disamakan visi dan persepsinya. Dari situ saya sampaikan kepada prajurit di bawah, yang jelas intinya kita siap untuk membantu kepolisian dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi pilkada. Direncanakan memang tanggal 9, tentunya sekarang dalam proses kampanye ini kami selalu menekankan dan selalu monitor agar selalu koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, supaya calon-calon dan masa-masa yang akan melaksanakan kampanye ini juga harus mentaati tentang protokol kesehatan. Karena itu juga akan menjadi klaster tatkala itu tidak ditaati oleh masyarakat. Di samping itu juga saya tekankan kepada prajurit, tentunya dalam mengingatkan masyarakat ini dengan cara persuasif, dengan edukasi yang bagus supaya masyarakat tidak merasa tersinggung. Karena tujuannya kita dalam rangka untuk
mengamankan mereka sesuai dengan amanat undang-undang. Oke. Baik, Pak Panglima, di HUT TNI kemarin Pak, ini Presiden Joko Widodo ini sempat bersikap bahwa ini TNI harus betul-betul melaksanakan upaya-upaya Pak pencegahan COVID-19 itu. Sejauh ini Pak, tantangan yang ada di lapangan seperti apa sih Pak, sehingga ini bisa diatasi seutuhnya oleh TNI sendiri Pak? Tantangan di lapangan itu tadi Pak, ya memang saya katakan saya punya visi begini. Salah satu visi saya adalah satukan kekuatan untuk meraih sukses demi terwujudnya Maluku yang aman, damai dan sejahtera. Kalau hanya sekedar mengandalkan kekuatan TNI tidak cukup Pak. Jadi benar-benar semua stakeholder yang ada ini saya sampaikan, TNI, kepolisian, pemerintah daerah, ya termasuk dalam pemerintah pusat dengan anggaran segala macam, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua BUMN, ya. Semua yang ada di wilayah itu harus sama-sama sebenarnya. Bahwa itu bukan bagian hanya sekedar tanggung jawab kepolisian, kalimat tentara dan tanggung jawab Satpol PP atau pemerintah daerah. Tapi semua, termasuk juga teman-teman dari rekan-rekan wartawan, bagaimana mempublikasikan. Ini juga berperan Pak ya? Sangat berperan, TV juga sangat berperan. Jadi ini saya harapkan semua stakeholder yang ada ya, ikut berpartisipasi dalam rangka untuk menyadarkan masyarakat dan mengingatkan masyarakat bahwa sampai dengan saat ini pertumbuhan atau penyebaran COVID ini tidak semakin menurun. Walaupun tingkat penyembuhan bagus, yang besar presentasinya. Baik, Pak Pangdam, tips apa nih Pak yang Bapak akan berikan kepada masyarakat tentunya terkait dengan bagaimana sebenarnya hal mendasar yang harus kita cegah untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sendiri, baik di lingkungan Kodam sendiri maupun juga di masyarakat Maluku secara umum. Silakan Pak. Ya, kalau saya salah satu himbauan saya, tips saya dalam rangka untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 ada dua sebenarnya. Yang pertama, mengikuti secara lahir ya, baik himbauan-himbauan pemerintah, di mana tadi saya sampaikan ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian kita melaksanakan olahraga yang terukur tentunya, makan tentunya yang bergizi, pikiran yang enak, tidur yang cukup, ya itu istirahat yang cukup. Karena itu akan menumbuhkan imun kita menjadi kuat. Itu secara lahir, ikuti saja. Apa yang disampaikan oleh pemerintah tentunya kita harus taati karena itu sudah berdasarkan analisa dari istilahnya orang-orang yang berpikir yang logis ya berdasarkan ilmu. Kita harus pakai masker, pertimbangannya begini ya, karena melalui proses segala macam. Kemudian ada lagi yang lebih penting lagi adalah secara lambat gitu. Saya katakan saya debatin kenapa sehebat apapun kita berjuang kalau kita tidak harus mendekatkan diri, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan menjadi gundah. Jadi saya harapkan secara lahirnya kita lakukan, tapi secara batin pun juga harus kita lakukan dengan cara berdoa, berusaha bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa agar segera kita dijauhkan dari musibah ini. Ya. Nah dengan kita berserah diri kepada Tuhan dan kita berusaha, insya Allah ya hanya orang-orang yang mau istilahnya memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa itu akan diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah bermohon kepada Yang Maha Kuasa, makanya bagian yang sombong. Oke. Harapan itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pangdam 16 Patibura, Majen TNI Agus Rohman atas bincang-bincangnya dengan tedasmaluku.com. Ya. Semoga nilai edukasi yang Bapak berikan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semuanya sehingga kita bersama Pak, bersama TNI kita akan memutus penyebaran virus corona di Kota Ambon Manis bahkan Maluku. Terima kasih. Baik, saya Zain Anwar pamit. Saya tutup obrolan kita di hari ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya ya.